Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, satu dalam roh-Mu. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal 8 ayat pertama sampai dengan yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Imam Besar Perjanjian Baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang persembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah mengukir hati kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kembali kita Ibrani menjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah imam agung yang besar
Imam Agung yang baru, Imam Agung yang sempurna. Dan pada kesempatan ini kita Ibrani menjelaskan bahwa Yesus adalah Imam Agung yang baru, yang lama telah berlalu dan baru telah datang. Apa itu yang lama? Yang lama adalah ke-10 hukum Allah yang ditulis dalam 2 loh batu, yang menjadi hukum bagi orang Israel, yang boleh menjadi ketetapan bagi mereka untuk boleh mengikut Allah. Namun karena keberdosaan mereka tidak bisa mengikut jalan Allah karena mereka tetap di dalam keberdosaan mereka. Sehingga dalam perjanjian baru Allah memberikan Imam Agung yang baru. Kalau di dalam perjanjian lama, imam yang terpilih berasal dari keberdosaannya, dan di tengah-tengah keberdosaannya dia harus mengaku kesalahannya di hadapan Allah, membawa persembahan korban kesalahannya sehingga Allah mengampuninya dan melayakkan dia menjadi imam, menjadi perantara bagi orang-orang yang ingin datang menghadap Allah. Namun dalam kesempatan ini kembali kita Ibrani menjelaskan bahwa Imam Agung yang sempurna itu adalah Imam Agung yang baru, yang telah mengukir hati kita, membuat firman-Nya tinggal dalam hati kita, bukan lagi dalam 2 loh batu yang menjadi ketetapan bagi nenek moyang kita. Namun Allah itu Yesus Kristus yang datang ke dunia ini telah membawa Injil yang baru, mengukirnya dalam hati kita dan membuat firman itu dekat kepada kita, ada dalam mulut kita, terukir di dalam hati kita, sehingga kita dibaharui lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dalam segala sesuatu hal pun semakin dekat kepada Allah. Jikalau di dalam perjanjian lama orang-orang yang mendekat kepada Allah harus melakukan beberapa syarat untuk datang menghampiri tata Allah, membawa persembahan korbannya. Namun di dalam Imam Agung yang baru, dia yang menjadi penebus bagi kita, dalam memperdamaikan kita dengan Allah, mendekatkan kita dengan Allah semakin dekat, sehingga firman-Nya pun semakin dekat dalam hidup kita. Jikalau kita baca Bapak Ibu, ayatnya yang ke-7 dikatakan sampai dengan yang ke-8, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Yang ke-9 saya lanjutkan, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, di mana Allah telah berkata bahwa akan ada perjanjian yang baru, berbeda dengan mereka keluar dari tanah Mesir, yang di mana Allah memberikan 2 loh batu yang berisi 10 perintah untuk tetap taat kepada Allah. Namun hal itu pun membuat orang-orang Israel melupakan Allah, sehingga Allah mengadakan perjanjian yang baru. Ayat yang ke-10 kita baca, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perjanjian yang baru itu yaitu Yesus yang mati di kayu salib dalam kesempurnaannya dan lewat kedatangannya ke dunia yang membawa Injil, dan Injil itu dari dirinya sendiri telah mengukir di dalam hati kita, tersirat di dalam hati kita, bahkan pikiran kita, sehingga dalam setiap hal yang boleh kita lakukan Allah mengontrol hidup kita jikalau kita tetap hidup di dalam kebenarannya. Dan itulah perjanjian yang baru itu, bahwa kehidupan kekal akan diberikan Tuhan Allah dalam hidup kita ketika kita sungguh-sungguh percaya, bahkan mengandalkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Ayat 11 saya bacakan, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil
akan mengenal aku. Ayat ke-12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jikalau nenek moyang kita ketika mereka melakukan kesalahan, hukum Allah telah menjelaskan bahwa mereka harus menerima penghukuman. Namun dalam perjanjian baru, bagi setiap orang yang percaya kepada Allah, maka dosa-dosanya dihapuskan, dia diselamatkan, dia memperoleh penebusan, dia memperoleh keselamatan itu, yaitu hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus Kristus adalah Imam Agung yang baru, yang membawa pembaharuan dalam hidup kita. Dia dekat dalam hidup kita, firman-Nya dekat dalam pikiran kita. Namun apa yang menjadi persoalan dalam hidup kita, kadang membuat firman itu jauh dari hidup kita. Sebagaimana dalam kitab Musa dikatakan, dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-30, saya akan bacakan Bapak Ibu ayat ke-14, dikatakan di sini, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Allah telah menetapkan firman-Nya ada dalam mulut orang nenek moyang kita dan ada di dalam hati mereka. Namun itu pun tidak cukup membuat mereka tetap mengandalkan Tuhan dan mereka tetap berbalik daripada jalan Allah. Namun perjanjian yang baru telah mengukir hati Allah dalam hati kita, mengukir firman-Nya, mengukir pengenalan akan Allah dalam hati kita, yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Saudara terkasih, Allah telah mati di kayu salib hanya untuk menebus kita. Bagi siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan kekal. Oleh karena itu firman Tuhan hari mengingatkan kepada kita, firman-Nya telah mengukir hati kita, membuat Allah semakin dekat kepada kita. Bagi setiap kita yang mau percaya, bahkan menerima Yesus menjadi juru selamat kita. Sebab Dia adalah Imam Agung yang baru, yang memberikan penebusan yang luar biasa bagi setiap kita yang percaya. Kita tidak dituntut lagi untuk persembahkan korban persembahan pengampunan salah sebagaimana nenek moyang kita. Kita hanya mau dituntut percaya dan tetap beriman kepada Allah, maka keselamatan itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Oleh karena Bapak Ibu terkasih, jangan sia-siakan penebusan yang telah Tuhan berikan sebagai Imam Agung yang baru, yang sempurna, yang telah menebus kita. Mari jadikan Dia Allah satu-satunya dalam hidup kita, yang akan senantiasa menolong kita apapun situasi yang kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan dari kitab Ibrani yang menjelaskan bahwa Engkau Yesus adalah Imam Agung yang baru yang datang ke dalam hidup kami, membawa pembaharuan dalam hidup kami, yang mengukir hati kami sehingga kami mengenal Allah lebih dekat lagi, mengenal Engkau semakin dekat. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Apapun situasi yang kami alami, kami datang kepada Tuhan Allah, merenungkan firman-Mu sehingga lalu itu kami semakin dikuatkan, diteguhkan lagi, mengandalkan Tuhan Allah dalam setiap segi kehidupan kami. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Di dalam Tuhan kami berdoa dan menjadikan Engkau Imam Agung yang baru yang menyelamatkan hidup kami, juru selamat dalam setiap kehidupan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.